Shalom saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kita berkumpul lagi di rumah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, kita dalam keadaan yang sehat. Tuhan menyertai kita dan Tuhan adalah perlindungan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau memberikan kesegaran yang baru. Kau memberikan damai sejahtera-Mu dan Kau memimpin kami pada pagi hari ini. Sungguh pagi yang sangat indah, kami dapat bertemu dengan Tuhan. Kami dapat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya pada pagi hari ini Kau bertata di atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kau adalah Raja kami, Kau adalah Tuhan kami, Kau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan.
tengah-tengah kami. Dan kami percaya kami yang sakit disembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dan setiap kami yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, pada pagi yang berbahagia ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Sungguh karena kemurahan Tuhan kita yang hidup. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang perkasa dalam hidup kita. Mari kita menjadi terang bagi sekitar hidup kita. kuasa Roh Kudus. Amin. Kita mau katakan pada Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita memuji nama Tuhan.
Saya lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita percaya saudara pagi hari ini bahwa setiap kita Tuhan tentukan untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan, amin. Dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau katakan dari hati kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan datang padamu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu, siapkan hatimu untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan pujian yang terbaik. Haleluya.
setiap kami Tuhan. Murnikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar hidup kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau jadikan setiap kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang memurnikan setiap hati kami Tuhan. Biar hati kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Oh, mari Roh Kudus jamah setiap jemaat-Mu, setiap pekerja-Mu, setiap pelayan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyambut Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini adalah lawatan-Mu Tuhan. Ada kehadiran-Mu Roh Kudus yang menjamah hidup kami Tuhan. Yang memulihkan Tuhan, yang membebaskan setiap kami Tuhan. Oh la 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 baya syakaya la 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 baya syakaya la 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 baya syakaya la la. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Angkat para lebih sungguh, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Waktu dan hari kita serahkan kepada kasih Tuhan, Engkau boleh kami rasakan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu. Dan kami tahu Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami, yaitu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan mujizat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, saya berbahagia menjadi anak-anak Tuhan, dan saudara dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia sebagai anak-anak Tuhan, atau boleh disebut kita sebagai orang yang beriman. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan mujizat. Saya dalam beberapa hari ini, saudara, 2 hari ya, dari hari Sabtu dan hari Minggu, saya sedang ada orang yang minta konseling dengan saya, dan masalahnya itu sangat rumit sekali.
Semula saya tidak tahu, semula saya pikir itu sederhana. Ternyata itu masalah yang sangat rumit sekali. Saya minta tolong. Kemudian volumenya dikecilkan. Kemudian saudara-saudara, saya bawa di dalam doa. Tadi malam, saudara-saudara, saya antara mimpi dan tidak mimpi, dan sebetulnya saya tidak ingat-ingat dan saya tidak kumpulkan, tetapi saya bisa merasakan bagaimana rumitnya urusan keluarga itu, ya, jadi rumit sekali. Dan saudara-saudara, kalau orang harusnya konseling itu kan, kalau apa yang ini yang baik, kan mestinya bilangnya, oke, ayo aku menjalankan, gitu ya saudara ya, kalau namanya konseling, ya kan. Tetapi karena mempunyai pendirian masing-masing, jadi ini bukan sederhana, tetapi ini sulit sekali. Oke, jadi saudara-saudara, sebetulnya kekristenan itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi penuh dengan mukjizat. Sederhana, tapi penuh dengan mukjizat. Sederhananya apa, saudara? Sederhananya itu kalau kita nuruti firman aja, itu kan sederhana, ya kan? Dengar firman dan nurutin firman itu sederhana publik, saudara. Dengar firman, kemudian nuruti firman, sederhana nggak? Sederhana. Oh, itu kan bukan hal yang sulit, ya. Kalau itu sulit, berdoa dalam roh, pasti saudara bisa mengerjakannya. Nah, kalau saudara mendengar dan melakukan, kalau tidak mampu, berdoalah dalam roh, saudara pasti bisa. Begitu saudara bisa, mukjizat itu pasti terjadi. Jadi kekristenan itu amat sederhana sekali, sederhana dan begitu amat sederhana. Saudara tidak diminta untuk membelah laut, saudara tidak diminta untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Enggak begitu amat. Yang penting Tuhan bilang apa? Ya. Pukulkan, kan sederhana kan? Pukulkan tongkatmu Musa ke laut merah. Begitu dipukulkan, des, itu kan sederhana kan? Sederhana nggak? Nggak disuruh membelah laut, enggak. Ya, tidak disuruh membelah laut. Tidak sama sekali. Hanya disuruh memukulkan tongkat. Des. Sederhana apa enggak sederhana? Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini sangat sederhana. Coba saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sederhana enggak? Sederhana. Ya. Tapi yang sederhana kalau engkau dengar dan engkau lakukan, seperti Musa mendengar. Sederhana kan? Pukulkan tongkatmu ke laut, ya. Kemudian laut berbelah, ya. Kan cuma sederhana kan? Kemudian yang membelah siapa laut? Tuhan. Jadi sangat sederhana. Jadi orang itu yang penting dengar firman, nurut, selesai. Itu kemudian urusannya Tuhan. Mukjizat itu bukan urusan kita. Mukjizat itu urusannya Tuhan. Tapi yang kita selalu pikirkan, bagaimana kita nurut firman Tuhan dan bagaimana jadinya untuk menjadikan itu supaya mukjizat itu terjadi. Enggak, mukjizat itu bagiannya Tuhan. Bagian kita cuma nurut, ya kan? Sederhana ya. Bagian kita apa, saudara? Nurut firman Tuhan. Bagian kita nurut firman Tuhan. Titik. Bagian Tuhan melakukan mukjizat. Belah laut. Masih ingat si bangsa Israel sedang meruntuhkan kota Yeriko? Siapa yang runtuhin? Tuhan.
Tugasnya bangsa Israel ngapain? Cuma nurut. Masa mengelilingi kota Yeriko bisa membuat apa, saudara? Runtuh? Nggak bisa. Yang bikin runtuh Tuhan. Tapi disuruh apa? Keliling. Sehari sekali, sehari sekali, sampai 7 kali. Ya, pada hari yang ke-7 kelilingnya berapa kali? Ya, 7 kali. Ya, kemudian runtuh. Sederhana kan? Ya. Jadi gimana supaya kita ini kerjaan kita diberkati? Kan pusing kan? Resesi begini kok kerjaan diberkati ya? Pusing nggak? Pengen mujizat nggak? Konsepnya sederhana kan? Apa itu? Nurut firman, ini loh nurut. Nah, suruh nurut aja, nggak nurut aja, selesai. Urusan nanti kerjaan diberkati, urusan nanti naik pangkat, itu urusannya Tuhan. Rumah tangga berantakan. Sekarang saya tanya, coba lihat saya ke depan. Rumah tangga berantakan, bikin rumah tangga nggak berantakan, caranya gimana? Hah? Memang kita suruh akur sama suami, sama istri, suruh makan sehari 7 kali, harus pergi ke Thailand, ke Israel, kemana? Enggak lah. Tuhan itu nggak nyuruh membuat hal-hal yang mujizat. Yang buat mujizat itu siapa, saudara? Tuhan. Tuhan yang bikin mujizat. Jadi kita cuma apa? Nurut. Ya kan gampang kan? Ya. Jadi nurut. Apa, saudara? Iya, nurut aja kok susah. Ya. Jadi Tuhan panggil kita itu supaya hidup kita penuh dengan mujizat. Siapa yang mengerjakan mujizat? Tuhan. Kemudian bagian kita apa? Nurut. Nah, saya punya tema yang bagus hari ini. Ya. Fungsi kita cuma nurut sama apa? Ya, oke. Jadi saya punya tema Alkitab itu adalah gaya hidup kita. Jadi kalau Tante Hera itu buat pakaian, dia punya patron. Patronnya dari apa, kan? Dari kertas koran kalau zaman dulu, ya kan? Ya. Patron tadi, ya. Kalau saya bilangnya patron, tapi ada orang yang lain bilang pattern. Ya, pola, ya sama aja. Kalau diterapin ya, jadi pola tadi saudara-saudara sudah dibuat sama Tante Hera. Setelah itu, setiap orang yang ukuran S pakainya itu, yang ukuran M ya pakai patron yang lain lagi, L ya pakai patron yang lain lagi. Jadi Alkitab itu adalah patron. Jadi gaya hidup kita itu ya Alkitab itu. Sampai di sini paham ya, saudara? Jadi jangan mencuri. Ya lihat aja. Siapa yang bilang jangan mencuri? Tuhan kan, firman Tuhan kan. Jadi gaya hidup kita adalah gaya hidup yang tidak mencuri. Kan gampang, ya kan? Ya kan? Hormati hari Sabat. Ya kan? Itu kan patronnya. Ya kan? Jadi gaya hidup kita apa? Ya hormati hari Sabat. Datanglah ibadah di hari Sabat. Dengarkanlah firmanku. Ya wis, dengarin firman Tuhan. Itu gaya hidup kita. Karena patronnya, firman Tuhannya, ya saudara, Alkitabnya itu patronnya, cetakannya. Jadi kita itu dicetak. Dicetak di mana, saudara? Dicetak di Alkitab, dicetak di firman Tuhan. Artinya firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Jadi kita ini kalau pengen lihat Alkitab, ya lihat aja Tante Yuli. Ya kan? Ngerti ya, saudara? Kalau memang pengen lihat Alkitab, lihat aja itu Tante Lili. Ya udah, itu Alkitab. Alkitab yang berjalan. Atau firman yang hidup.
hidup. Ya, jadi saudara bisa ngerti ya. Selama saudara menjadi Alkitab itu menjadi gaya hidup saudara, saudara dan saya bisa apa saudara? Itu udah cukup. Itu cukup. Lebih dari cukup. Hidupmu pasti penuh dengan mukjizat. Siapa yang melakukan mukjizat? Tuhan. Kita ini cuma ikutin aja gaya hidupnya. Gaya hidupnya Alkitab. Gaya hidupnya firman Tuhan. Jadi kita persis dengan Alkitab. Kita punya gaya hidup persis dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sampai di sini ngerti ya saudara? Ya. Nah, Alkitab adalah gaya hidup kita. Jadi gaya hidup saudara jangan aneh-aneh, jangan kayak dunia, tapi Alkitab yang merupakan gaya hidup kita. Jadi Alkitab cetakannya, dan kita punya perilaku seperti Alkitab. Selesai. Saudara dan saya pasti mengalami banyak mukjizat. Ya, amin kan? Ya, ayo kita lihat dulu di Roma pasal 10. Gampang kan Ahok punya mukjizat. Itu urusan Tuhan, mukjizat. Ya, rumah tangga harmonis urusan Tuhan. Pekerjaan diberkati itu urusan Tuhan, itu mukjizat. Nah, terus kita yang ngapain? Punya gaya hidup seperti selesai. Ya. Oke. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, ya, maka timbul yang namanya iman. Saudara percaya, kalau saudara mendengar, ya. Jadi begini, mari kita lihat. Kalau saudara, mari kita baca 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhan yang kita dengar tadi itu akan menimbulkan iman. Ya, jadi coba nomor 1, coba dilihatkan. Sudah bisa? Belum bisa? Ya. Jadi saudara dan saya itu perlu baca Alkitab. Ya. Kapan baca Alkitabnya? Alkitab itu telan setiap hari sebanyak-banyaknya. Ya, engkau mendengar, maka akan timbul iman. Ya, jadi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara nggak akan pernah punya iman. Tapi kalau saudara baca Alkitab, dengar firman Tuhan, baca Alkitab, maka akan timbul iman. Ya, sudah bisa? Oh, ada yang tadi apa? Oh, yang sudah dulu. Oke. Bukan lompat itu nomor 2. Nomor 2 itu nomor 4. Ya. Nomor 1 dulu. Itu nomor 2, ya. Jadi saudara-saudara, firman tadi, kenapa enggak saya sebut iman, tapi firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang jadi pola tadi, ya, yang jadi patron tadi, ya, itu adalah dasar, ya, dasarnya apa-apa yang segala sesuatu yang kita harapkan, betul kan? Firman Tuhan itu adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Maksudnya apa? Saudara itu mengharapkan apa? Coba saya mau nanya, mengharapkan apa? Tante Lili mengharapkan apa? Ayo ngomong aja yuk. Apa yang diharapkan? Tante Lili mengharapkan apa? Om Ahok mengharapkan apa?
masa depan penuh harapan. Ya, masa depan penuh harapan. Kalau A-nya dihilangkan, Mas yang penuh harapan. Ya, saudara-saudara, nanti kalau saudara mengharapkan sesuatu, dasarnya itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara nurut sama firman Tuhan yang saudara dengar dan saudara turuti, pasti saudara punya masa depan. Masa depan itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Kenapa kita nggak punya masa depan? Karena kita nggak dengar firman Tuhan dan kita tidak lakukan firman Tuhan. Maka kita akan punya dasar untuk berharap. Jadi firman Tuhan itu dasar untuk kita berharap. Kalau saudara nggak pernah dengar firman Tuhan, saudara nggak punya dasar untuk berharap. Kenapa saudara-saudara? Dasarnya dan harapannya itu adalah ada di dalam firman Tuhan. Sekarang saya tanya, kalian bisa nggak berharap untuk menyeberang Laut Merah untuk sampai ke tanah Kanaan? Bisa nggak? Kan nggak ada dasarnya. Nggak pernah dengar, ya kan? Kalau sekarang sudah dengar, Israel dengan dengar dan lakukan, ya, dengan taat, dengan melakukan seperti pola hidupnya seperti Alkitab, maka dia bisa mendapat apa, saudara? Mujizat. Mujizatnya apa? Menyeberang laut. Siapa yang membelah laut? Tuhan. Siapa yang punya gaya hidup? Kita juga punya gaya hidup aja. Jadi Alkitab ini, saudara, dibaca, dilakukan, titik. Gampang kan? Saudara pengen punya jodoh, gampang banget, ya. Dengar firman Tuhan, lakukan, titik. Ya. Urusan jodoh, tulang rusuk itu akan datang. Siapa yang bikin datang? Tuhan. Tapi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara nggak ngerti dasarnya. Dasarnya apa? Alkitab. Yaitu kalau engkau dengar dan lakukan, kamu bisa mendapat harapan, masa depan yang penuh harapan. Ya. Jadi saudara dan saya yang penting nurut Alkitab. Jangan ada yang ditambah, jangan ada yang dikurang. Persis Alkitab, itulah saya. Oke, gampang kan? Jadi saudara-saudara, sebagai anak Tuhan itu gampang. Tuhan itu ingin supaya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Tuhan bisa lakukan yang tidak bisa dilakukan manusia, bisa dilakukan oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan melakukan? Tuhan yang melakukan. Tugasnya Tuhan itu. Pengen kerjaannya rame, itu urusannya Tuhan. Urusan kita dengar dan lakukan. Saya masih ingat, papa saya itu dulu bangkrut. Dia cuma baca Alkitab. Tahu nggak saudara? Langsung tokonya itu ramai. Ya, jadi yang penting saudara dan saya jangan cuma baca, tapi nurut. Coba sekarang yang rumah tangganya berantakan, gampang kok. Ya, coba nggak usah cuma mencoba-coba berdamai, nggak usah pergi ke Bali, ke Israel, ke Thailand, ke mana lagi itu, ke Singapura, nggak usah. Iya, mulai sekarang dengar dan lakukan firman Tuhan, pasti selesai. Ya. Semua sebabnya apa, saudara? Dengan engkau mendengar dan melakukan,
maka akan terjadi namanya iman. Dan iman itu bisa memindahkan gunung. Jadi setelah engkau punya iman, dengar dan lakukan, soal mindahin gunung itu urusannya Tuhan. Ya. Bangsa Israel dengar dan lakukan, suruh mukul lautnya pakai tongkat. Lah tongkat kok bisa belah laut itu gimana? Jadi yang penting itu dengar dan lakukan. Itu urusan kita. Ya, dari dasar engkau membaca firman Tuhan, engkau bisa mendengar. Dengan dasar firman Tuhan engkau bisa melakukan. Dengan dasar firman Tuhan juga engkau bisa punya harapan, yaitu engkau akan bisa menyeberang Laut Merah. Caranya apa? Pukulan. Selesai kan? Selesai nggak selesai? Ini orang Kristen terlalu keminter. Komentar saya mesti begini, saya mesti begitu. Yang penting dengar dan lakukan. Ya. Amin. Nah, gampang kan? Kalau yang gampang jangan dipersulit. Ya. Justru yang sulit dipermudah, jangan yang mudah dipersulit. Saudara datang ke gereja untuk apa? Ya kan? Saudara datang ke gereja itu untuk dengar firman Tuhan. Saudara dengar di YouTube untuk apa? Untuk dengar firman Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan untuk diapakan? Dilakukan. Itu namanya iman. Ya. Coba yang kedua. Ya, ini sama dengan tadi, hanya saya kasih ayat, tapi lompat yang ketiga dulu ya. Tadi inilah firman yang kita baca, yaitu di Roma pasal 17 ayat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara-saudara, firman itu harus dilakukan. Ya, kalau saudara lakukan, ya, ayat 18, Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman itu, yang dimaksud iman itu adalah dengar dan lakukan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ya, saya nggak akan bahas ini dulu, tetapi saudara-saudara, saya mau bahas ini. Urusan mukjizat itu urusannya Tuhan. Saya percaya semua kita butuh mukjizat kan? Nah, mukjizat itu urusannya Tuhan. Ya. Urusan kita apa? Urusan kita apa ya? Dengar dan lakukan. Banyak baca Alkitab dan lakukan. Nah, kalau nggak bisa melakukan, doa. Ya. Kalau sudah bisa melakukan, ya udah, nggak usah doa. Sakti. Ya, saya kasih urutannya dulu. Kalau kemarin kan urutannya, hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dalam nama Yesus Kristus, akan jalan ke ampunan dosamu, maka kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Nah, kalau ini apa? Saudara, supaya saudara bisa punya iman, baca Alkitab. Nah, pasti kan kamu untuk baca Alkitab untuk dengar. Supaya bisa lakukan gimana? Doa dalam roh. Jadi kalau saudara nggak doa dalam roh, nggak bisa lakukan. Ya. Mau pakai citakan gini, berani saya. Ayo. Saya nggak mau nyuri, tapi hatinya kepingin nyuri. Nah, itu sama aja nyuri. Ya. Saya nggak mau zina, tapi hatinya kepingin zina. Itu namanya zina. Jadi supaya saudara dengar firman Tuhan dan saudara bisa lakukan, ya, dengar semua orang pasti bisa dengar. Lakukan susah. Ya. Saudara mesti berdoa dalam roh. Di tempat ini sehari 3 kali kita bisa bersama-sama berdoa dengan Zoom. Ya, doalah supaya saudara punya kekuatan
untuk bisa melakukan persis seperti firman Tuhan. Ya kan? Ya, karena ketika engkau berdoa di dalam roh, firman itu menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran, betul? Ya. Jadi kalau supaya saudara bisa punya iman, dengar firman. Gimana supaya saudara bisa membangun iman? Beda loh. Mempunyai iman, lahir iman, lahirnya iman itu dari pendengaran firman Tuhan. Tetapi untuk setelah lahir, untuk jadi gede, untuk jadi besar, itu perlu dibangun. Oh, saya percaya Yesus Tuhan, tapi gimana saya bisa memperlakukan Dia sebagai Tuhan? Bagaimana saya bisa hormat kepada Dia? Bagaimana saya bisa nurut sama Dia? Dia kan Tuhan, Dia kan Raja. Gimana nurut? Nah, saudara harus berdoa dalam roh. Ya. Berdoa dalam roh itu membuat saudara punya iman atau membangun iman. Mana ayatnya? 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke. Ya, hari ini saya nggak begitu dalam untuk membahas firman Tuhan, tapi memberikan pengertian yang dalam kepada saudara. Ayat 4, 1 Korintus 14 ayat 4. Saya percaya orang yang jarang berdoa dalam roh nggak bisa melakukan firman. Nggak bisa. Orang yang tidak persis mendengar dan melakukan firman Tuhan, tidak ada mujizat. Ya. Jadi coba ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi untuk membangun iman saudara, membangun, bukan membangkitkan. Kalau di Roma pasal 10 tadi apa? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi begitu engkau mendengar firman Tuhan, timbul iman. Nah, tapi iman itu bukan mendengar saja, tapi iman itu adalah mendengar dan melakukan. Jadi supaya saudara bisa mendengar dan melakukan, saudara harus berdoa dalam roh. Jadi berdoa dalam roh itu ada tujuannya. Bukan begitu tujuannya. Saudara berdoa dalam roh, ya, supaya saudara bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Sesi-sesi yang lalu saya katakan berdoa di dalam roh itu supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup jemaat kepada Tuhan. Nah, sama kan? Jadi berdoa dalam roh itu supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Salah satu melakukannya yaitu memberikan persembahan hidup kita yang hidup, kudus, berkenan dan sempurna. Juga anggota sel kita harus menjadi harus menjadi persembahan yang hidup, berkenan, kudus, hidup, kudus, berkenan dan sempurna. Itu adalah salah satu. Ya. Yang lain-lainnya yaitu itu semua tadi tercakup di dalam firman Tuhan. Jadi perkataan Tuhan yang engkau dengar itu pasti nggak sanggup engkau lakukan. Maka itu perlu berdoa. Coba saudara kalau berdoa dalam bahasa Indonesia, capek nggak? Ya, kata-katamu sampai berapa banyak? Tapi kalau saudara berdoa dalam roh, Roh Kudus yang memimpin saudara berkata-kata. Saudara berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa Indonesia. Berdoa dalam bahasa roh, tafsirkan dalam bahasa Indonesia. Berdoa dalam bahasa roh, tafsirkan dalam bahasa Indonesia. Supaya ngerti bukan saudara saja, yang terbangun bukan saudara saja, yang terbangun juga akal budi saudara, juga orang lain yang bersama-sama dengan saudara. Kalau kebetulan yang lain-lain tidak bisa berdoa dalam bahasa roh, karena nggak ngerti apa yang saudara katakan. Jadi perlu dimaknakan. Nah, jadi saudara, kita berdoa dalam roh itu supaya kita bisa melakukan. Ya, beda nggak saudara? Khotbah begini,
Untuk apa? Supaya saudara mendengar. Ya. Dan namanya iman, mendengar ini saudara timbul iman. Timbul iman, lahir iman. Begitu iman itu lahir, ya, karena namanya masih bayi, nggak bisa dilakukan. Coba bayi itu kan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ini ilustrasi. Nah, ketika saudara berdoa dalam roh, saudara punya kekuatan untuk dapat melakukan. Cuma kekuatan untuk dapat melakukan, bukan untuk melakukan mujizat. Mujizat itu urusannya tuh Tuhan. Ya. Sederhana sekali saya ngomong ini. Sederhana nggak sih? Sederhana nggak sih? Sederhana kan? Jadi orang Kristen yang cuma maunya dengar firman Tuhan toh, tetapi tidak mau berdoa dalam roh, saudara tidak akan punya iman. Lahir iman, tapi iman saudara tidak terbangun, tidak menjadi dewasa. Ya, sampai di sini ngerti ya saudara ya? Tidak menjadi dewasa. Jadi saudara harus baca firman dan doa dalam roh. Seperti apa saudara punya gaya hidup saudara seperti Alkitab. Soal blessing itu urusannya Tuhan. Oke, sampai di sini bisa paham ya saudara ya. Nah, saya akan langsung melanjutkan dengan ini, Ibrani pasal yang ke-11. Tadi ada ayat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama tadi sudah kan ada, yaitu iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Jadi iman itu timbulnya dari firman Tuhan. Ya, tapi ingat, iman yang dilakukan itu baru namanya iman yang benar. Ya, jadi kalau iman nggak kamu lakukan, itu bukan iman yang sempurna. Ya, dengar, ya, kalau saudara cuma dengar, ya, itu namanya iman. Tapi kalau iman tadi yang kamu lakukan, namanya imanmu sempurna. Bisa nangkep nggak saudara? Jadi begini, saudara dengar firman Tuhan. Dari pendengaran firman Tuhan timbul iman. Kalau saudara nggak lakukan, itu imanmu nggak sempurna. Yang saya, ya, atau imanmu tidak dewasa. Ya, imanmu tidak sempurna. Tapi kalau engkau lakukan, itu imanmu sempurna. Jadi pendengaran dan kelakuan mengakibatkan sempurna. Coba dikasih penampilan yang tadi dulu deh. Di nomor berapa ya? Nah, ini iman yang sempurna. Saya lebih mudah melihat Alkitabnya. Iman yang sempurna itu di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, iman yang sempurna itu ada ayat ke-22. Jadi kalau saudara mendengar, ya, mendengar itu kamu timbul iman. Betul, di Roma berapa? Roma berapa tadi? 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat 17 timbul iman. Nah, kemudian saudara, tetapi kalau saudara, padahal iman itu harus dilakukan, ya kan? Jadi kalau saudara lakukan, baru iman itu namanya iman yang sempurna. Coba baca ayat yang kedua. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kalau saudara nggak buat, itu imanmu nggak sempurna. Cuma punya iman tapi imannya nggak sempurna. Banyak orang Kristen beriman tapi imannya nggak sempurna. Karena apa? Setelah dia membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, nggak mau berdoa dalam roh. Jadi imannya nggak sempurna.
Ya, sampai sini ngerti ya saudara ya. Jadi iman sih punya iman nih. Kita orang beriman, kita orang percaya. Amin. Pasti amin. Apakah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Pasti bilang tidak. Dan itu disebut iman yang mati, iman yang kosong. Jadi saudara kalau punya iman, ya, tetapi kalau saudara nggak bisa dilakukan, firman yang tidak bisa didengar dan tidak bisa dilakukan, itu namanya iman yang mati, iman yang kosong. Ya, tapi kalau saudara bisa lakukan, imanmu itu sempurna. Nah, iman yang sempurna itu karena apa? Saudara dengar dan lakukan. Gimana kalau nggak bisa lakukan? Doa dalam roh. Jadi kalau saudara doa dalam roh, itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Pasti saudara bisa melakukan firman. Misalnya saudara berdoa dalam roh, tapi yang ini jangan ya Tuhan, yang itu jangan, yang hidungnya yang ke bawah boleh Tuhan, tapi hidungnya yang agak ke atas jangan Tuhan. Itu namanya enggak, itu namanya milih-milih, ya kan? Tahu ya saudara ya. Pokoknya persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jadi betul-betul kalau saudara berdoa, doa dalam roh, saudara itu harus bilang, seluruh hidupku kuberikan padamu. Aku pengen persis firman Tuhan. Ya. Nah, itu namanya iman yang sempurna. Tapi kalau saudara nggak seperti itu, imanmu itu iman yang mati. Tahu iman yang mati? Mari kita. Nah, itu ayat 17. Iman yang mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi iman yang tidak sempurna itu adalah iman yang mati. Jadi jangan harapkan punya mujizat yang Tuhan buat, bukan kita yang buat, mujizat yang Tuhan buat. Jadi kalau saudara hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, ya, itu namanya saudara betul punya iman, tapi iman yang mati. Bukan saya ngomong ya, firman Tuhan yang ngomong. Kemudian saudara lihat ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Beriman sih beriman, tapi imannya mati. Beriman sih beriman, tapi imannya kosong. Ya. Iman yang mati, iman yang kosong itu, saudara-saudara, tidak bisa membenarkan kita. Ya. Iman yang kosong, iman yang mati tadi tidak bisa membenarkan perbuatan kita. Jadi kalau kita salah, tetap salah. Ya. Kalau kita itu salah, tetap salah, nggak bisa jadi benar. Ya kan? Tahu ya, iman itu iman yang mati karena dia tidak dilakukan. Firman yang tidak dilakukan namanya punya iman, tapi iman yang mati. Tapi firman yang dilakukan, yaitu jadi imannya jadi sempurna. Nah, iman yang sempurna itu iman yang menyelamatkan. Coba saudara lihat dulu ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Gak bisa. Jadi dengar firman Tuhan timbul iman. Tapi kalau tidak dilakukan, imannya mati, imannya kosong. Tapi kalau dilakukan karena
dia minta pertolongan Roh Kudus sehingga dia sanggup melakukan, maka imannya adalah iman yang sempurna. Iman yang menyelamatkan. Ya. Iman yang sempurna dan iman yang menyelamatkan itu membenarkan orangnya. Sampai di sini ngerti ya? Tak urut lagi ya. Ada firman. Firman ini kita dengar, maka timbul iman. Betul? Begitu timbul iman, kemudian saya nggak sanggup melakukan, maka namanya iman yang kosong, iman yang mati. Imannya loh ya, iman yang kosong, iman yang mati. Tetapi setelah saya berdoa dalam roh, saya punya kesanggupan untuk melakukannya. Namanya iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Lah baru setelah itu orangnya dibenarkan. Nah, ngerti kan? Ini urusan iman dulu. Setelah itu benerin orangnya, jadi orangnya. Ya. Bisa nangkap ya saudara ya? Bisa ya? Siapa yang nggak bisa nangkap, angkat tangan? Bisa nangkap ya? Jadi saudara, pentingnya saudara baca firman. Begitu saudara, pentingnya saudara baca firman, saudara, setelah saudara baca firman, ingat, engkau orang Kristen, engkau orang beriman, walaupun imannya iman kosong, walaupun imannya iman mati, tapi tetap orang beriman. Karena apa? Saudara nggak sanggup melakukan. Gimana supaya saudara sanggup melakukan? Berdoa dalam roh. Supaya saudara, ya caranya berdoa dalam roh juga harus bilang apa saudara? Tuhan, tolong saya supaya saya bisa melakukan seluruh firman-Mu, supaya hidupku menjadi gaya hidup. Alkitab menjadi gaya hidupku, ya, firman Tuhan menjadi gaya hidup. Jadi saya persis seperti firman Tuhan. Nah, begitu kita melakukan, karena kita berdoa dalam roh, kita bisa melakukan ya, firman Tuhan itu, jadinya apa saudara? Kita disebut iman yang sempurna. Itulah iman yang menyelamatkan. Nah, terus baru apa yang terjadi? Kita dibenarkan. Coba, Abraham itu dibenarkan karena apa saudara? Dengar dan lakukan. Imannya disebut iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Maka itu dia disebut apa saudara? Orang benar. Orang benar. Ayo. 23. Dengan jalan demikian, Yakobus pasal 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu Allah memperhitungkan hal itu ya sebagai kebenaran. Jadi Abraham diperhitungkan Allah sebagai orang benar karena dia percaya tetapi mendengar tetapi melakukan. Percaya bukan percaya mati, bukan percaya yang kosong. Iman yang mati bukan iman yang kosong, tetapi iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Dia baru dibenarkan. Dan itulah sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, karena dia ya iman yang menyelamatkan, dia dibenarkan, Allah benar, dia benar. Karena dia dibenarkan, dia menjadi sahabat Allah. Kalau apa-apa Tuhan cerita sama dia. Mau menghukum Sodom dan Gomora pun Tuhan ngomong. Ya, sampai di sini paham saudara? Amin. Ya. Amin ya. Multimedianya mencolok-mencolok, ikutin saya aja, saya nggak usah nunjuk, sebabnya saya agak bingung kalau lihat multimedia. Ya, oke. Oke, kita lihat lagi. Ayat 24. Abraham itu dibenarkan karena apa? Karena dengar dan lakukan. Imannya iman yang sempurna, imannya yang menyelamatkan. Coba ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan. Loh, dibenarkan kan? Manusia yang ini ayat 23 bicara soal Abraham ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan.
Jadi setelah imanmu itu iman yang menyelamatkan dan engkau dibenarkan, maka dikatakan manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Ya, jadi iman tadi dibelah dua, iman yang kosong dan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu membenarkan orangnya. Ya, jadi saudara-saudara, jadi ingat, kita jadi orang Kristen harus gimana saudara? Jangan Kristen tapi imannya iman mati, iman kosong. Tapi imannya harus sempurna, imannya yang menyelamatkan. Supaya kita dibenarkan, manusia kita dibenarkan. Ya, saudara-saudara, Abraham dibenarkan sehingga dia disebut sahabat Allah. Sekarang saudara tahu Rahab. Tahu Rahab? Perempuan pelacur ya, yang di kota Yeriko itu. Dia itu kepelacurannya, dosa kepelacurannya itu dihapus Tuhan, dibenarkan. Sehingga waktu kota Yeriko itu dihancurkan, dia dan keluarganya diselamatkan. Ya. Jadi saudara-saudara, hanya karena iman, karena mendengar dan melakukan firman, salah seperti apapun kita dibenarkan oleh Tuhan, diselamatkan. Iman kita, iman yang menyelamatkan, iman yang sempurna, yang membenarkan kita. Salah seperti apapun kita, nggak dihitung dosanya sama Tuhan. Ya, siapa yang dosanya banyak? Kita ada orang yang berdosa, tapi semua dosa kita dihapuskan tuntas langsung. Kapan? Ketika Rahab, ayat yang ke-25. Dan bukan demikian juga Rahab, pelacur itu. Jelas ini dikatakan pelacur itu. Saudara tahu pelacur itu hukumannya apa? Menurut Taurat, dirajam pakai batu sampai mati. Ya. Ini pelacur saja itu dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya ketika ia percaya kepada Allah, bukan percaya dan melakukan. Ya. Dia kota Yeriko bukan orang Yahudi, tetapi ketika orang Yahudi keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, dia karena dia percaya kepada Allah, dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu ada di sotoh rumahnya dan diturunkan di jendelanya, ya, sehingga pengintai Israel itu selamat. Saudara-saudara, gara-gara dia percaya kepada Allah, bukan titik loh ya, dan berbuat. Ya, kalau percaya doang, mendengar doang, namanya apa saudara? Iman yang mati. Mesti jelas. Imanmu iman yang hidup atau iman yang mati? Iman yang hidup atau iman yang mati? Iman yang hidup adalah iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan, membenarkan kita. Kita dibenarkan walaupun pelacur sekalipun. Ya. Jadi jangan bingung soal dosamu. Ya, dosamu merah seperti kermi sipon. Tuhan Yesus sudah menyediakan mati di atas kayu salib. Asal engkau mendengar firman dan melakukan, ya. Jadi saudara, kalau sembahyang Tuhan, berdoalah dalam roh, tolong aku bisa menjadi pelaku-pelaku firman, supaya Alkitab menjadi gaya hidupku. Amin. Apa saudara? Alkitab menjadi gaya hidup. Ayo lakukan. Semua yang sakit pasti sembuh. Yang sakit di rumah sembuh, ya. Yang sakit bisnisnya juga pasti sembuh, ya. Jangan bingung benahi bisnis, ya, tapi benahi badan, ya. Kalau Allah berkenan, saudara, Rahab itu ada diselamatkan dan seisi rumahnya. Abraham dan juga demikian. Nah, saudara-saudara, saya sebetulnya masih punya banyak ayat, tapi berhubung saya mau tambah satu lagi saudara, tadi yang iman yang pasal 11 tadi.
Oh, Yakobus saudara jangan. Yakobus yang pasal 2 tadi. Itu coba, ini bagus sekali saudara-saudara. Yakobus 2 ayat yang 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Tubuh tanpa roh. Ya. Jangan sekadar kita punya gaya hidup, ya, kelihatannya kayak firman Tuhan, persis firman Tuhan, tapi saudara-saudara kita harus timbul itu dari hati. Kapan itu bisa timbul dari hati? Itu kalau saudara berdoa dalam roh. Saya bisa munafik loh saudara, dan saudara pun bisa munafik, ya. Tapi yang diselamatkan, iman yang menyelamatkan, iman yang sempurna itu adalah tubuh dengan adanya roh. Artinya saudara punya gaya hidup itu bagus, ya, gaya hidup, ya. Tapi saudara-saudara, gaya hidup yang diakibatkan dari Roh Kudus yang ada di dalam, ya. Saudara berdoa dalam roh. Nanti kalau saudara sudah dikuasai Roh Kudus, saudara nanti nggak ingin nyuri, nggak ingin korupsi, nggak ingin zina, ya. Nggak ingin yang namanya dilarang sama Alkitab. Tapi kalau saudara tidak berdoa dalam roh, saudara melakukan cuma gaya hidup, ya, gaya hidup, ya, gaya hidup kan, cuma gayanya hidupnya aja, ya kan, cuma perbuatannya aja, tapi kelakuannya enggak, ya. Oke, saudara bisa nangkep ya saudara ya. Ayo, Tuhan mau mengadakanmu mujizat. Kita kan selalu pikir-pikir gini, wah, kalau aku nanti mati masih bisa ngomong sama Tuhan. Gara-gara apa itu? Kalau saudara punya iman yang sempurna. Kalau saudara iman saudara nggak sempurna, nggak bisa. Kalau udah mati nggak bisa ngomong sama Tuhan. Coba Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Coba kita lihat. Kita kalau ada orang meninggal, sampai ketemu lagi, terus di rumah Papaku, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu. Kalau engkau tidak punya iman yang sempurna, jangan harap bisa ketemu, ya. Jadi orang yang bisa ngomong sama Tuhan itu kalau punya iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan, sehingga engkau dibenarkan. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ya. Ini jadi pentingnya saudara mendengar dan melakukan. Artinya pentingnya baca firman Tuhan sama berdoa dalam bahasa roh. Jangan saudara makan aja sehari 3 kali, doa maunya sekali, katanya Prasti kalau malam. Ya kan? Ya kan? Nah itu, yo, nggak apa-apa sih kalau mau nggak bisa ngomong sama Tuhan nanti kalau sudah mati. Artinya masuk kemana saudara? Masuk kemana? Nakal. Ayo, lu jangan saudara bilang, oh aku orang beriman. Iman yang mana dulu? Iman mati, iman kosong. Oke, ya, jangan bangga jadi orang Kristen. Ya. Nih, karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Loh ya kan? Kalau orang memberi yang terbaik untuk Tuhan, persis firman Tuhan, maka dia punya kesaksian bahwa dia ini punya iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan, sehingga dia dikatakan bahwa ia benar, dia dibenarkan Allah, manusianya dibenarkan Allah.
Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih, yuk baca yang kencang, berbicara sesudah ia mati. Pengen nggak setelah kita mati badannya kita tetap hidup berbicara kepada Allah? Artinya engkau dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jangan dibangkitkan untuk masuk neraka. Ya. Ingat ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap harinya berapa kali? Kamu berapa kali? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ini orang tua, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Cucuk saya kalau disuruh doa sama omanya bilang apa mah? Ya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus, orang tua kalau ngajari anak gimana? Nah, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Guru sekolah minggu kalau ngajari anak-anak sekolah minggu gimana? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, ini orang tuanya sama guru sekolah minggunya begitu enggak? Itu yang saya maksud, ya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kita harus jadi teladan, ya kan? Tuh, Alina itu tiap hari baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Sama Yosua, haleluya, puji Tuhan. Nah, gitu ya kan? Ya kan, suami istri yang ideal, yang baca kitab suci, doa tiap hari, sehingga anaknya semua baca Alkitab dan doa tiap hari. Ya. Ingat, iman itu ada iman yang kosong, tapi ada iman yang mati, iman yang kosong. Ada juga iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Caranya supaya pindah ke situ harus berdoa di dalam roh, supaya punya kekuatan untuk dapat melakukan. Maka orang itu disebut iman yang menyelamatkan atau iman sempurna. Maka orang itu bisa dibenarkan. Kalau mati bisa tetap berbicara kepada Tuhan, ya. Enggak mati kita. Seperti Henokh itu tidak mati, dia terus berbicara kepada Allah. Nah, jadi itulah kalau kita suka di pemakaman. Satu lagi aja deh tambahan. Henokh ayat 5. Siapa kepingin kalau nanti Tuhan Yesus datang kita diangkat hidup-hidup? Kalau nggak hidup-hidup diangkat, saudara masuk di sengsara besar 7 tahun. Ya kan? Oke. Ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Wow, ya kan? Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, dibenarkan, berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang apa, saudara? Iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi betul-betul kita harus dengar dan lakukan firman Tuhan. Saya rindu saudara-saudara kita semua hidup
dalam mujizat. Gimana caranya rindu untuk menerima mujizat? Mujizatnya bukan di bumi aja, tapi kalau Yesus datang kita terangkat. Ya, bukan itu aja, kita tidak sekedar terangkat titik, tetapi kita akan terus bersama dengan Tuhan, terus berbicara dan mendengar dengan Tuhan. Ya. Haleluya, 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 Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, milikilah iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan, supaya engkau dibenarkan dan mengalami mujizat. Mujizat bukan mujizat secara material saja di bumi ini, tetapi setelah engkau mati, engkau akan dapat berbicara kepada Allah, engkau akan hidup. Dan engkau akan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ketika Yesus datang di awan-awan. Angkat kedua tanganmu. Itulah engkau. Itulah imanmu. Itulah percayamu. Bukan percaya yang mati, tetapi percaya yang hidup sempurna. Engkau boleh membayangkan ketika Yesus datang, engkau diangkat di awan-awan. Tubuhmu diubah sekejap mata. Ketika engkau mati, engkau dibangkitkan dan terus berbicara kepada Allah. Apa yang menjadi kesulitanmu di muka bumi adalah tembok-tembok Yeriko yang membentengi engkau sehingga engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tempat-tempat yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Ada halangan di situ. Milikilah iman yang hidup, iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Ikuti firman Tuhan, lakukan. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan 100% persis. Jangan ada yang tambah dan dikurang. Kalau engkau tidak mampu berdoa dalam roh,
Jangan berkata aku tidak mampu, aku tidak sanggup untuk melakukan firman Allah. Karena Roh Kudus akan memampukan engkau melakukannya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil untuk dapat melakukan firman Tuhan itu. Lakukan, saudara. Berdoa dalam Roh. Engkau bisa. Engkau bisa melakukan firman Tuhan, karena di balik engkau melakukan firman Tuhan setelah itu, engkau akan mengalami mujizat. Engkau dibenarkan dan akan mengalami mujizat. Mungkin mujizat sudah bertahun-tahun engkau tunggu dan tidak pernah datang. Itu akan terjadi dalam hidupmu sekarang. Sekarang engkau akan alami. Angkat kedua tanganmu. Katakan, ini aku Tuhan. Aku sudah mengambil keputusan. Tiap-tiap hari aku akan mendengar, membaca firman-Mu. Dan aku berdoa dalam Roh supaya aku memiliki kesanggupan. Supaya aku dibenarkan oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatanku yang sudah lampau, yang sangat menyakitkan hatimu, dapat dibenarkan oleh Tuhan. Dan ada mujizat dalam hidupmu. Allah ada di tengah-tengah kita. Angkat hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan diberitakan bukan dengan kata-kata yang kosong. Angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan, aku mau. Inilah hidupku yang aku persembahkan untukmu. Secara 100% aku akan melakukannya. Tidak terkecuali. Kalau aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku berdoa dalam Roh supaya ada kesanggupan Tuhan. Ayo saudara, lakukan, bicara kepada Allah, karena sekarang ini adalah mujizat. Sekarang ini ada mujizat. Bukan nanti. Bukan nanti, tetapi sekarang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Nanti. Sekarang saudara. Ambil keputusan. Supaya laut merah terbelah. Supaya tembok Yeriko runtuh. Ambil keputusan. Engkau yang ada di gereja, maupun engkau yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Angkat kedua tanganmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan, haleluya, haleluya. Saudara dipersilakan duduk. Pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan.
Tuhan, di depan ini ada tubuh dan darah Tuhan. Yang telah berkorban bagi kami. Bahwa Engkau mengasihi kami. Mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami, untuk membenarkan kami, supaya hidup kami adalah hidup penuh mujizat. Ketika Engkau datang di awan-awan, menjemput kami, dan kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Ambillah dan bagi-bagikanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. 12 kali. Biarlah Roh Kudus datang menjamah engkau. Yang saya diturunkan sedikit. Ambil keputusan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, taruh roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Tubuhnya tercapik-capik supaya kita disembuhkan. Oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Baik di dalam kesehatan jasmani maupun di dalam kesehatan
rumah tangga, maupun kesehatan ekonomi kita. Tuhan Yesus adalah penyembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah tubuh Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Taruh cawan di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah darah Yesus yang menghapus seluruh dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Dan Tuhan Yesus menolong kami. Hidup kami adalah hidup penuh dengan mukjizat, yaitu mukjizat yang Tuhan lakukan. Adapun tugas kami adalah menjadikan Alkitab pola hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati, amin. Sambil saya bacakan pengumuman, kantong persembahan dapat diedarkan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Kantong persembahan berwarna ungu untuk kas gereja dan kantong persembahan berwarna merah untuk kas pembangunan gereja. Untuk pengumuman pertama, minggu ini kegiatan komsel, saudara, saya akan kembali sudah dapat berjalan seperti biasa di tempat saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang menghadapi kendala atau halangan, saudara bisa bergabung dalam komsel online setiap hari Jumat, dimulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Juga kami akan kembali, Bapak Ibu Saudara, tempat ini ada kegiatan doa dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari doa pagi dari jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 pagi, dan juga doa siang dimulai dari jam 12 sampai jam 1 siang, dan juga ada doa malam dimulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Juga kami akan kembali khusus untuk hari Sabtu malam, kegiatan doa malam ditiadakan karena waktu yang ada digunakan untuk persiapan ibadah pada hari Minggu. Dan juga untuk ibadah hari Minggu ini dapat diikuti secara bersamaan atau secara streaming melalui aplikasi Zoom sesuai dengan jam ibadah pada hari Minggu. Dan juga jemaat dapat mengikuti rekaman ibadah pagi melalui YouTube Brilliant Church. Jadi saudara, mari setiap kita gunakan fasilitas yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita boleh mengalami Tuhan, dan supaya setiap kita menjadikan Alkitab itu adalah gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Amin saudara. Demikian pengumuman, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita mau angkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu, terpesona dalam dunia. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak melakukan. Kau Allah yang besar,
kasih Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati kami, Engkau menolong dan mengangkat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kami dapat mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Esok kami akan mulai kegiatan kami sehari-hari, baik kami yang sekolah, kuliah, bekerja, menjalankan usaha, maupun kami yang melayani Engkau. Angkat tanganmu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti apa yang telah engkau dengar dari firman Tuhan, maka terjadilah di dalam hidupmu. Hidupmu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dikasihi, hidup yang selalu diangkat oleh Tuhan, supaya engkau memperoleh semua yang dianugerahkan Allah kepadamu. Pulanglah engkau di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.